Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wade Ratnadiningsih dengan NIM 130 2021 0180 dari kelas C3 Pengujian Perangkat Lunak, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjabarkan tentang tugas 2 saya, yaitu dasar dan teknik pengujian. Di mana nomor 1 akan menggunakan setiap tahapan dari teknik pengujian white box untuk diterapkan pada studi kasus, dan nomor 2 akan menganalisis teknik pengujian black box yang tepat diterapkan pada studi kasus sesuai spesifikasi kebutuhan. Langsung saja di nomor 1, yaitu teknik pengujian white box. Pengujian white box merupakan metode pengujian perangkat lunak yang fokus pada struktur internal kode, logika, dan alur kerja aplikasi. Tahap analisis dan pemahaman struktur kode. Tujuannya memahami struktur kode pada aplikasi Canva termaksud modul utama seperti rendering template, pengunduhan file, validasi konten, optimasi loading halaman. Yang kedua yaitu control flow testing. Tujuannya untuk memastikan semua alur logika dalam modul telah diuji. Studi kasusnya validasi konten. Prosesnya elemen dipanggil dari database, sistem memeriksa format file, dan elemen akan diuji kompatibilitasnya dengan editor. Metodenya path coverage, mengidentifikasi semua komponen jalur dalam fungsi validasi. Jalurnya yaitu elemen valid, maka akan lolos, elemen rusak akan ditandai sebagai tidak valid, dan format tidak didukung akan kembali ke input ulang. Yang kedua, pengujian. Input file dengan format yang valid, input file rusak, dan input file dengan format tidak didukung. Kesimpulannya, semua jalur berhasil diuji. Yang ketiga, ada data flow testing. Tujuannya untuk memastikan data dalam aplikasi diproses dan digunakan secara benar tanpa kebocoran dan redundansi. Studi kasus optimasi loading halaman. Prosesnya, halaman membuat elemen template dari database ke cache, elemen di-render di browser pengguna, data tambahan seperti font dan warna diambil sesuai kebutuhan. Metodenya yang pertama pemetaan data, definisi elemen diambil dari database, pengguna elemen di-render ke halaman, dan hapus data elemen yang tidak dipakai dibuang dari cache. Pengujiannya akan memeriksa apakah data di cache saat template dipilih dan validasi apakah elemen tidak relevan dihapus dari memori. Kesimpulannya, sistem cache bekerja efisien, tetapi ditemukan redundansi kecil saat elemen dimuat ulang tanpa perubahan. Yang keempat ada pengujian condition testing. Tujuannya untuk memastikan setiap kondisi dalam kode dievaluasi untuk semua kemungkinan nilai boolean. Studi kasusnya rendering template. Prosesnya pilihan pengguna membuat template. Sistem mengevaluasi apakah elemen template memiliki format yang valid, font tersedia di sistem, dan komponen dapat dirender tanpa error. Metodenya kombinasi kondisi. Kondisi 1 elemen valid, kondisi 2 font tersedia, dan kondisi 3 komponen dapat dirender. Pengujiannya kombinasi semua kondisi akan diuji. Kesimpulannya, semua kondisi berhasil diuji perlu dioptimasi pada kondisi fisik fallback untuk font yang tidak tersedia. Selanjutnya ada pengujian loop testing. Tujuannya untuk memastikan semua loop berfungsi sesuai desain dan tidak menyebabkan infinite loop atau kegagalan sistem. Studi kasusnya pemuatan elemen di halaman. Proses elemen dipanggil dalam batch misalnya 20 elemen sekaligus, kemudian loop melanjutkan proses hingga semua elemen selesai dimuat. Metodenya jenis loop zero iteration, single iteration, dan multiple iteration. Pengujiannya tanpa elemen, kedua satu batch elemen, dan banyak batch. Kesimpulannya, loop bekerja dengan benar, tetapi waktu respon melambat pada batch lebih dari 100 elemen. Di soal nomor 2 ada analisa teknik pengujian black box yang tepat diterapkan pada studi kasus sesuai spesifikasi kebutuhan. Teknik pengujian 1 yaitu equivalency partitioning. Merupakan membagi input menjadi beberapa kelompok yang dianggap setara dalam menghasilkan keluaran. Tujuannya untuk mengurangi jumlah pengujian dengan hanya menguji satu atau beberapa perwakilan dari sistem partisi. Penerapannya di studi kasus validasi input file yang diunggah pengguna. Spesifikasi format file PNG, ukuran file lebih kecil dari 50 MB, format atau ukuran yang tidak memenuhi kriteria dianggap tidak valid.
Yang pertama, partisi input. Pertama itu ada partisi valid, file PNG, JPG, SVG dengan ukuran kurang dari 50 MB. Dan yang kedua ada partisi tidak valid, format file tidak valid seperti karena berformat txt, doc, dan yang lainnya, format filenya lebih dari 50 MB. Contoh pengujiannya, menginput file PNG dengan ukuran 40 megabyte maka akan valid. Menginput file dengan file txt dengan 20 MB maka tidak akan valid karena formatnya tidak didukung. Yang ketiga ada file dengan besar 60 MB, maka juga tidak akan valid karena ukurannya terlalu besar. Alasan pemilihan, karena teknik ini memastikan bahwa semua kategori input diuji secara respiratif mengurangi jumlah pengujian tanpa kehilangan cakupan fungsional. Teknik ini cocok untuk memvalidasi masukan pengguna pada fitur seperti unggah file, memastikan sistem menolak input yang tidak sesuai. Yang kedua ada boundary value analysis, yaitu berfokus pada pengujian nilai batas dari input karena kesalahan sering terjadi di area ini. Penerapannya seperti studi kasus waktu loading halaman. Spesifikasinya waktu loading harus kurang dari 2 detik untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Loading dari 2 detik dianggap tidak akan memenuhi spesifikasi. Nilai batasnya valid kurang dari 2 detik dan tidak valid lebih dari 2 detik. Contoh pengujiannya, waktu loading 1,9 detik akan valid. Waktu loadingnya 2 detik akan valid, dan waktu loading 2,1 detik tidak akan valid. Alasan pemilihan ini, karena teknik ini relevan untuk pengujian performa sistem dengan ambang batas tertentu. Uh, Teknik pengujian ini memastikan bahwa sistem tetap memenuhi kriteria spesifikasi di area kritis. Kesimpulannya, teknik ini membantu memverifikasi kinerja sistem Canva, khususnya dalam waktu loading halaman untuk menjaga pengalaman pengguna. Teknik pengujian yang ketiga ada decision table testing. Merupakan teknik yang digunakan untuk memvalidasi kombinasi input dan output yang kompleks. Tabel keputusan membantu memetakan sistem kemungkinan kombinasi input ke output yang diharapkan. Studi kasusnya fungsi unduhan desain, spesifikasi format unduhan PNG, JPG, PDF, pilihan kualitas tinggi, sedang, dan rendah, dan kostumasi ukuran ya atau tidak. Pengujiannya, input format PNG kualitas tinggi, custom, kustomisasi ukuran ya akan berhasil. Input format PDF kualitas tinggi, kustomisasi ukuran ya gagal. Yang ketiga ada input format chip. Dengan kualitas sedang, kustomisasi ukuran tidak, maka akan berhasil. Alasan pemilihan, metode ini cocok untuk fitur dengan kombinasi input kompleks. Teknik ini memastikan semua skenario dan logika kombinasi diuji dengan lengkap. Kesimpulannya, decision table testing membantu memvalidasi bahwa fungsi unduhan desain bekerja sesuai dengan kombinasi input pengguna. Yang keempat ada use case testing. Teknik ini menguji fungsionalitas berdasarkan skenario pengguna atau kebutuhan pengguna. Studi kasusnya proses pembuatan dan penyimpanan desain. Use case yang pertama, pengguna memilih template desain. Yang kedua, pengguna mengirim template dengan elemen grafis. Yang ketiga, pengguna menyimpan desain sebagai draft. Dan yang keempat, pengguna membuka kembali desain yang disimpan. Pengujiannya, skenario 1, template berhasil dimuat, elemen dapat diedit, dan desain berhasil disimpan. Skenario 2, template gagal dimuat, yaitu jaringan buruk, maka pesan error akan ditampilkan. Skenario ketiga, desain disimpan tetapi tidak ditemukan saat dibuka, yaitu gagal, di mana bug dapat ditemukan. Alasan pemilihan teknik ini karena sangat cocok untuk memastikan fitur end-to-end berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Kesimpulannya, teknik ini memvalidasi alur kerja utama dari perspektif pengguna, memberikan jaminan bahwa sistem memenuhi kebutuhan fungsional. Terima kasih. Sekian penjabaran tugas 2 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.